I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sunlight, taking away everyone into my heart, destroying my dreams in the blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sunlight, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in the blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun lewat online ya, tapi mudah-mudahan tidak memutus atau tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak keutamaan majelis ilmu ini. Salah satunya majelis yang selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang Allah turunkan para malaikat. Kemudian Allah menyebut nama-nama orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Dan kebaikan yang pagi ini kita lakukan, alhamdulillah syukurlah, kita berazam untuk selalu menambah ilmu, wawasan kita dalam ilmu syariat. Dan inilah yang memang sudah diwajibkan oleh setiap individu oleh kita. Individu kita Allah mewajibkan dan Rasulnya mewajibkan kita untuk selalu menuntut ilmu syariat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang parenting atau pendidikan yang ada kaitannya banyak dengan insya Allah nanti dengan kajian tema di Senin malam ya. Nanti malam insya Allah kita akan ada sebuah kajian khusus bersama Babe Haikal dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang memang punya kepedulian terhadap Palestina dan bahkan orang-orang yang sudah pernah tinggal lama di Gaza, terutama yaitu Muhammad Hussein ya, di kajian nanti malam. Dan tema tentang pagi ini insya Allah kita akan mencoba melihat bagaimana keluarga kita ya. Keluarga kita ini tetap menjadi sebuah tema penting dalam kebangkitan Islam karena semuanya bermula dari keluarga. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam kajian-kajian yang lalu bahwa fondasi peradaban Islam atau fondasi kemenangan Islam atau Izzatul Islam salah satunya dibangun pertama kali dari keluarga. Karena itulah MKI begitu sangat peduli untuk membenahi keluarga yang dimulai dengan diri kita tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam
firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Dan ketika itu sudah terbangun fondasi yang kokoh, maka dengan sendirinya ketika keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang beriman, menjadi keluarga yang dipenuhi oleh orang yang bertakwa, maka dengan sendirinya akan terbangun sebuah bangsa yang juga iman dan beramal soleh ya. Dan itulah salah satu fondasi yang kita harapkan bahwa kelak dari generasi kita akan lahir para pejuang. Pejuang dalam artian tidak hanya pejuang untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga pejuang untuk Islam. Karena itulah menjadi satu puncak dari ketakwaan ya, yaitu jihad fisabilillah. Jihad bukan arti hanya perang, jihad dalam artian yang sangat luas, bahwa ketika kita menuntut ilmu misalkan, kemudian kita didik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berbakti kepada masyarakatnya, tidak hanya keluarganya, itu menjadi sebuah kontribusi kita, upaya kita untuk mewujudkan bahwa masyarakat Islam dengan pondasi keluarga ini akan terwujud insya Allah ya. Dengan sedikitnya kita memulai dari kajian ke kajian di Majelis Keluarga Indonesia untuk memperkokoh iman kita, pemahaman kita tentang Islam, dan dari itulah sebagai sebuah awal yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang tua terbaik dengan cara mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Karena mendidik anak itu memang harus punya ilmunya, dan alhamdulillah guru-guru kita hadir untuk selalu berbagi dengan kita bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, perjuangan memang belum berhenti ya. Sampai akhir hayat ajal tiba ya. Setiap kita memang memiliki satu semangat untuk terus berjuang, dan perjuangan kita dalam mendidik anak itu tidak akan pernah berakhir ya. Meskipun anak-anak kita sudah dewasa, tetap kita punya kewajiban dalam tanda petik mendidik ya, karena kita punya keterikatan tadi sebagai seorang orang tua, ayah, ibu terhadap anak-anak kita sampai akhir hayat. Dan alhamdulillah Babe Haikal sudah hadir, dan tadi dibuka dengan satu cuplikan perjalanan Babe ya di jalan-jalan di Al-Aqsa. Ini mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk yang selalu diajak oleh Babe. Ayo kita berbondong-bondong ke Al-Aqsa gitu ya. Itu perjalanan yang luar biasa ya. Di malam-malam itu Be ya. Jalan-jalan di Al-Aqsa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa berkunjung ke Masjid Al-Aqsa yang memang sudah diwasakan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Be? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Setelah hari Jumat, Sabtu, Ahad yang hektik, yang membuat sunyitas segala waktu ya. Insya Allah. Jadi hari Senin, hari libur sebenarnya untuk Babe ya, Be? Mestinya gitu, apa boleh buat hari ini harus siap-siap ke Tasik. Masya Allah, fi amanillah, Be. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih. Jadi ini untuk malam nanti insya Allah ya kita akan menghadirkan Ustadz Hussein Gaza ya. Kita ngobrol banyak tentang bagaimana perkembangan update di Gaza dan tentu pengalaman beliau yang luar biasa sebagai relawan ya. Dan ini kita akan kaitkan, karena ini di pagi ini kan temanya biasa kita ngaji tentang parenting, Beh. Ini kok saya mikir ada kaitannya nih. Kita ini melihat apa yang terjadi di Gaza atau di Palestina secara umum dengan bagaimana keluarga kita yang selalu berulang-ulang episode-episode Babeh kan di pagi ini selalu mengajak kita untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, ini generasi seorang pejuang ya, yang menjadi para pembebas Al-Aqsa gitu ya. Ini gimana Beh? Mungkin nanti malam juga ada sebuah kajian yang bisa jadi ada bocor-bocoran sedikit yang bisa disampaikan oleh Babeh. Tafadhal Beh. Tafadhal masykur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus jamaah, dan kemarin saya berbicara di depan Civitas Akademik.
Sekarang saya mau mengatakan Civitas Akademika Civitas Akademika Majelis Keluarga Indonesia. Karena memang kita setiap hari tugasnya belajar ya dan mengajar gitu. Baik, mental anak-anak Palestina yang dahsyat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya terinspirasi dengan TV One. Kemarin saya bicara di TV One. Di TV One itu kemarin topiknya itu adalah belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Gitu. Semua orang bicara soal itu karena kita sering terkagum-kagum gitu loh dengan semangat dan ininya mereka gitu ya dan keteguhan hati mereka. Kita kadang-kadang terkaget-kaget ya. Kok mentalnya itu sebegitu dahsyat gitu ya. Bandingkan dengan anak kita ya no, do not compare sebenarnya, cuman jauh banget gitu ya. Ada satu kisah yang sebagai pembuka. Kisah ini terjadi di tempat pengungsian Gaza. Seorang relawan datang dengan membawa berbagai macam makanan ya. Itu mereka rapi sekali dan saya mengalami juga. Saya datang dengan membawa 8 karung besar yang isinya itu semua mainan. Ya. Siapa itu Mama? Jadi, oh, bilangin Mama dong, Bapak mau kopi. Hadirin, mereka nggak berebut gitu ya. Mereka pernah saya tayangkan kalau nggak salah ya. Mereka nggak berebut, mereka santai, mereka beradab tinggi gitu ya. Mereka nggak kemarukan berebutan kayak bagi-bagi apa gitu ya. Enggak. Mereka tenang, mereka santai, mereka duduk, mereka antri, tapi nggak antri, tapi nggak ngambil sebelum tangan kita menyodorkan. Nih, baru diambil. Nih, baru diambil. Nih, baru diambil. Enggak, dia nggak ngambil. Dan saya mencabut, karena buru-buru ya banyak ya, saya ambil mencabut. Saya udah kasih dia satu buah mainan perempuan yang boneka gitu. Dan yang saya kasih laki, saya nggak ngeliat lagi, langsung aja kasih. Dia ngeliatin saya gitu sambil, ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu. Ya, ya Allah, saya bilang kenapa? Oh iya, mainannya boneka gitu ya. Saya panggil lagi, saya kasih pistol-pistolan gitu ya. Keteguhan mereka tuh luar biasa ya. Terus waktu di perbatasan itu teman yang sedang ke sana ya itu memberikan mainan macam-macam makanan gitu ya, biskuit segala macam dimasukin penuh di tasnya. Dia manggilnya paman gitu ya, paman gitu ya, ami gitu ya, minta ya gitu ya. Terus setelah semuanya selesai, si temen ini mau pulang, ada tiba-tiba 3 orang wanita menghampiri gitu. Ngomong katanya, ngomong apa, mau apa gitu. Ini main nengok-nengokan, jadi lu aja yang ngomong, lu aja gitu. Lu aja yang ngomong, kamu aja. Ngomong aja ke paman, mau apa gitu. Nah terus anak ini kemudian bilang, paman, bawakan kami Quran. Kami pengen menghafal Al-Quran. Coba. Gimana tuh perasaan itu? Ya, di tengah suasana kayak gitu, tapi dia tuh bilangnya, paman bawakan kami Al-Quran, kami ingin menghafal Al-Quran. Coba. Mereka dalam suasana perang gitu loh. Mereka dalam suasana genting gitu loh. Mereka dalam suasana yang kacau banget gitu ya. Tapi masih berpikir soal itu gitu. Masih berpikir soal mau menghafal Al-Quran itu, masih berpikir ke situ kan. Kan luar biasa itu. Nggak ada yang kayak begitu gitu. Keteguhan hatinya, kesungguhannya, istiqomahnya, akidahnya. Ya benar-benar satu cuplikan anak-anak yang merupakan panutannya sedunia gitu loh. Kan Allahu Akbar. Di tengah suasana kayak gitu loh. Masih aja
Maka saya bilang, kita yang lihat ke sini, Gaza hancur, Palestina dijajah. Tapi herannya tuh, kalau dengan pengamatan mata langsung, kasat mata, mereka nggak merasakan itu gitu loh. Santai aja gitu ngalaminnya. Paman, bawakan kami Al-Quran, katanya dia. Kami ingin menghafal, kami nggak punya Al-Quran. Coba di perbatasan itu. Nah, terus kemudian teman saya ini, astagfirullah, insya Allah pada kunjungan berikutnya Paman mau membawa Al-Quran gitu ya. Jadi seminggu sekali datang ke situ untuk kasih makanan, berwatasan ya. Rupanya karena kesibukan, karena apa, dia lupa gitu loh. Dia lupa, begitu dia lupa, datang lagi nih 3 anak ini, wanita kecil-kecil gitu ya. Mana Paman udah berjanji membawakan kami Al-Quran, kami ingin Al-Quran, kami udah menunggu seminggu untuk dengan Al-Quran ini. Teman saya itu nangis saja, minta maaf, dibawain makanan doang gitu. Dan kemudian Paman janji akan bawa Al-Quran. Tanpa menunggu hari Jumat, Sabtu, Minggu udah belanja Al-Quran, lalu naik mobil lagi 3 jam, 4 jam soalnya. Ya, masuk lagi dan membawa Al-Quran penuh, satu kopernya itu Al-Quran. Betapa gembiranya mereka gitu ya. Ya, girangnya ketika dikasih Al-Quran gitu ya. Kalau makanan biasa aja gitu. Kalau Al-Quran itu sampai mau berebut, dia girangnya minta ampun. Semangat dalam taat kepada Allah itu. Dalam suasana genting kayak gitu tuh, ya Allah ya Rabbi. Mereka berbondong-bondong membawa Al-Quran itu, menciumi Al-Quran itu, dan membawa dan membaca Al-Quran itu, dan mulai gitu loh. Nah, mereka menghafalnya di masjid gitu ya. Mereka di masjid dan mereka membawa Al-Quran itu, dipeluk dan dibaca. Anda tahu gitu ya, setelah beberapa anak itu masuk ke dalam masjid, dan teman saya udah pulang. Selama ada di situ juga, pesawat terkutuk Israel itu juga lewat, terus lewat, ngomong. Mereka tuh nggak ada yang takut, nggak ada yang khawatir. Padahal orang tua mereka tuh sudah tewas semua. Udah tewas dengan bom-bom yang dijatuhkan laknatullah Israel. Mereka mulai menghafal Al-Quran dan di bagian terasnya. Dan ketika mereka sedang menghafal Al-Quran itu, Israel laknatullah dengan pesawatnya menjatuhkan bom tepat di mana anak-anak itu menghafal, semuanya syahid. Beberapa anak yang tidak masuk, tidak datang dan terlambat, hanya melihat serpihan-serpihan tubuh temannya dan serpihan-serpihan darah. Mental seperti apa lagi yang harus saya ceritakan? Itulah mental anak-anak Palestina. Dahsyatnya luar biasa gitu lah. Semangatnya itu nggak ada yang terkalahkan dari seluruh dunia. Nggak ada cengeng-cengengnya. Nggak ada pernah menyesal gitu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Syahidlah anak-anak kecil itu. Berjumpa dia dengan orang tuanya yang sudah wafat lebih dulu. Berjumpa dia dengan arwah para salaf siddiqin, syuhada, salihin.
Sahabat sekalian dimuliakan Allah. Mendidik kadang perlu ketegasan. Mendidik kadang perlu kelembutan. Bahkan mendidik harus ada penyesuaian. Itulah mirroring, passing, dan leading. Ya, itulah gaya yang dipesan oleh Rasulullah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Apa situ kucing? Minta apa itu Alia? Minta apa itu kucingnya? Meong-meong. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan pikirannya. Apa sesuai dengan waktunya, sesuaikan dengan keadaannya, sesuai dengan semuanya. Itulah modelnya hari ini yang dituntut seperti itu. Tetapi semakin luaslah ilmu pengetahuan kita, semakin dalam bimbingan yang kita terima dari Ustaz Khalis, dari semua orang yang ada di sini, semakin dalamnya selalu kita diajarkan. Seperti hari ini, bukan cuma yang kita diskusikan bagaimana mendidik, tapi sudah mulai ada komparasi dengan rakyat, anak-anak yang ada di sana, keteguhannya, kekuatannya. Kalau saya Ramadan beberapa kali di sana ya, dan saya seperti di video yang beredar itu, saya suka menginap di sini. Kucingnya ini kalau takut begini dia melihat sesuatu atau ada sesuatu. Karena matanya awas gitu melihat kemana-mana gitu. Ada apa, Neng? Apa sih ini ngeliat membaca konsentrasi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat apa? Kucingnya kalau ngelihat sesuatu begitu. Ini siapa nih? Tuh, dikeluarin tuh. Naik ke atas, matanya melotot. Naik ke loteng, matanya melotot. Gelisah gitu. Ya. Kita kadang di dunia yang sekarang ini bukan disibukin sama anak doang, sama kucing juga. Iya, kadang bikin bingung dia ngelihat sesuatu setitik yang kita nggak ngelihat gitu. Ya, jangan-jangan ada apa yang dilihat. Udah dibilangin minta kopi ya. Oke. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan. Dengan kita dibimbingnya di sini, ya, diarahkan kemana, nah, bisa. Itu akan membuat kita mengikuti polanya dah, gitu ya, mengikuti polanya. Pola itu yang kita ikuti hari ini. Indah pola itu, ya. Nikmat sekali. Penuh dengan surprising yang amazing, ya. Bayangkan aja kita hari ini dididik. Kemarin bagaimana mendidik anak, sekarang kita lihat komparasinya. Semua kita ambilkan hikmah. Dan memang seperti itu kan. Katanya orang yang berilmu itu, bukan katanya, memang Al-Quran. Allazina qiyaman wa qu'udan gitu ya, lagi berdiri, lagi duduk, dan seterusnya gitu ya. Selalu mengingat kepada Allah dan mengambil iktibar dan selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Beredar video anak-anak Palestina yang ditanya dikasih uang $100, itu gede banget, percaya deh. Karena 0,5 itu masih belanja, masih bisa gitu loh. Ya. 0,5 setengah dolar tuh belanja masih bisa gitu, dengan koinan tuh masih bisa, sehingga 100 itu
selembar $100 itu banyaknya kayak apa. Beredar video di mana ada orang yang menawarkan 100 lembar $100 itu kepada anak yang sedang lewat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa ibu kota gini, apa ibu kota Mesir? Gitu ya. Mereka menjawab Kairo, Qahra gitu ya. Betul. Apa ibu kota apa namanya Suriah? Mereka bicara Damaskus gitu ya. Apa ibu kota apa namanya lagi Yaman gitu ya. Jadi dia menjawab San'a gitu ya. Apa ibu kota Israel? Apa jawaban mereka? Israel. Apa tuh? Digituin coba. Pak, Israel itu apa? Israel kata paman yang bawakan video itu, ya Israel negara. Lah, nggak ada tuh Israel. Jawabnya gitu. Nggak ada tuh negara Israel, nggak ada. Udah ditanamkan sejak kecil. Itu di sekolahan. Ya, anak-anak sekolah SD lah begitu. Ma Israel. Apa itu Israel? Israel negara, nggak ada. Nggak ada Israel. Saya juga belum pernah dengar. Israel negara, nggak ada. Sampai yang nanya, ya bilang aja nih Tel Aviv gitu loh. Dikasih $100 gitu. Nggak ada. Oke, ini nggak pakai kamera, tapi masih direkam. Ini nggak pakai kamera. Kita doang nih berdua yang ngomong. Apa ibu kota Israel? Nggak ada Israel. Nggak ada. Itu Israel yang suka lewat-lewat itu. Oh, mereka tuh penjajah. Ya, Vera ngelihat itu ya. Iya. Itu mereka penjajah. Nggak mau dia. Dipaksa $100 gitu. Kasih. Nggak ada video ya, mati ya semuanya ya, mati ya. Cuma bilang doang gitu. Nggak mau. Sebegitu dahsyatnya. Padahal mereka perlu uang itu. Kan gak ada yang ngomong, gak ada yang tahu. Yuk, ngomong dia begitu. Gak ada yang tahu gitu loh. Kan luar biasa ini. Dahsyatnya itu, ini yang paling ditakutin oleh Zionis laknatullah itu. Ya, yang paling ditakutin itu ini. Keteguhan mereka, kesungguhan mereka. Ya, coba aja tuh seperti yang saya serukan, ceritakan tadi. Di tengah suasana genting kayak gitu, mereka tuh yang dicari Al-Quran. Lah, kan ini kan amazing gitu loh. Oh ya. ألا شو عاصمة مصر؟ Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mental yang seperti itulah yang mesti ada. Mental yang seperti itulah yang akan menjadi ألا شو عاصمة مصر؟ القاهرة صح. سؤال أنا بحكي شو عاصمة إسرائيل؟ seperti itu. Nah, itu lagi terpesona Mas Nazar. Ini kita lihatin yuk. إسرائيل ملاش عاصمة؟ لا هي ما هي دولة إيش دولة يعني اسمها إسرائيل؟ لا هي أمريكا هذه دولة والقدس إيش إسرائيل؟ لا شو عاصمة إسرائيل؟ أرض مكللة. هم فكروا إنه القدس عاصمة إسرائيل. القدس تبعت الأرض Dimatikan, diganti. Banyak tanpa musik, tahu kan justru kita gitu ya dengan lagu.
Coba ada lagi banyak di download barangkali kemudian ditayangkan. Semangat yang kayak gini adalah semangat yang nggak pernah kita temukan dimanapun. Nah, sahabat sekalian, sekuat inilah mental mereka itu loh. Padahal suasana lagi digempur sana, gempur sini, yang mestinya cengeng nangis sana nangis sini. Beredar di TikTok seorang anak yang sedang dioperasi dan nggak pakai obat bius. Dan anak itu cuma minta kasih dia Al-Quran aja. Dokter bingung di rumah sakit untuk apa gitu lah. Sementara kakinya buntung, satu ini darah mengucur dengan derasnya, sakitnya kayak apa gitu. Yang harusnya dibius untuk ditutup. Saudara, anak ini cuma minta Al-Quran dan kemudian dia membaca Al-Quran dan dia meminta dokter untuk mengoperasinya lanjut tanpa bius. Dan dia dioperasi di apa namanya dioperasi kakinya dijahit ya, ditutup luka kakinya dalam keadaan tanpa bius dan cukup dia membaca Al-Quran dan dia nggak merasakan sakitnya itu loh. Allahu Akbar. Ini kok generasi Ali bin Abi Thalib banget ketika beliau terpanah dan mau dicabut itu sakitnya kayak apa. Sayyidina Ali minta dia sholat 2 rakaat. Cabut panah itu selagi dia sholat. Dan Sayyidina Ali sholat, kalau dalam ilmu NLP ini trans itu bukan alfa lagi, beta gitu ya. Zonanya itu ya, sehingga dia nggak merasakan apapun di sekitarnya. Khusyuk kalau kita bilang. Ya, dahsyat. Dan anak itu ada. Dan kisah itu ada. Dan terjadinya sekarang. Dan terjadinya di teknologi sekarang sehingga kita bisa ngelihat langsung. Dan direkam di TikTok seorang dokter. Dioperasi dengan membaca Al-Quran, nggak terasa. Inilah ya generasi yang merupakan contoh gitu loh. Generasi yang dia cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Generasi yang tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun selalu kepadanya malaikat. Ya. Turun kepadanya selalu malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, la takhaf la tahzan, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Wabshir lahu bil jannati lati kuntum tu'adun. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami temanmu, pelindungmu, sahabatmu dalam kehidupan dunia wal akhirah. Saya mau menceritakan satu kisah yang terjadi pada diri saya. Asli. Saya undangan di Cilember. Cilember sih bacanya. Puncak. Cilember. Waduh. Yang orang puncak nyamber tuh. Ya, saya ada undangan di Cilember. Waktunya malam. Dari pagi ada undangan, dari siang ada undangan, sore saya istirahat sebentar, siap mau ke sana. Supirnya sakit lagi. Hujan deras luar biasa. Supir saya sakit. Dan saya pantang untuk nggak datang. Ketika saya minta dijemput, nggak ada yang jemput. Karena ini di ujung Cilember itu, masuknya ke dalam dari jalan puncak jauh banget. Dan santri-santri aja yang banyak. Jadi bukan sebuah pemukiman perumahan yang mobil bisa banyak banget. Enggak. Akhirnya saya jalan berangkat. Sholat maghrib dulu dengan tenang, santai. Sholat maghrib langsung belanja mobil sendiri. Perkiraan saya 2 jam sampai lah gitu ya. Jam 8 sampai lah gitu ya. Santrinya pun jam 9 baru mulailah maulid gitu.
You know apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anda tahu ini saya mau kasih contoh terhadap diri saya, jadinya nggak muluk-muluk contohnya. Saya nggak mengada-ngada, saya bersumpah, saya cerita mulus apa adanya, nggak tambah nggak kurang. Waktu saya keluar rumah itu memang capeknya luar biasa dan harus menuju Cilember dan pakai mobil lagi, pakai mobil sendiri lagi. Allahu Akbar. Kayak apa capeknya gitu ya. Eh belum ada Kijang waktu itu, baru ada Hyundai Avega. Dan saya pelan-pelan keluar rumah, tapi karena capeknya minta ampun, saya parkir sebentar. Saya parkir sebentar depan rumah Umi, mau masuk gitu ya. Saya tahu capek banget, saya melonjorin bangku, saya rebahan begitu. Saya termasuk orang yang pelor, nempel molor, ya, jerejep gitu ya. Dan dalam saat saat jerejepnya itu gitu, saya bermimpi singkat. Mimpinya adalah ayah saya yang datang dan meminta saya dengan kalimat standar khas gitu ya, kalau nyuruh, pulang loh, gitu kata abah saya. Pulang ya. Saya jerejep kaget. Ada apa nih? Kok tiba-tiba dalam mimpi beberapa saat ketiduran itu abah datang dan bilang suruh pulang. Saya jadi ragu-ragu naik ke puncak itu. Ada apa ya? Ada apa ya? Dan alhamdulillah saya memang dari dulu punya prinsip sama orang tua, bisanya bilang iya aja gitu. Iya bisa boleh. Iya bisa boleh. Bahkan di luar nalar sekalipun iya bisa boleh. Karena saya yakin sekali tentang istiqomahnya taat sama orang tua itu dahsyat sekali buat kehidupan. Seperti yang saya rasakan hari ini. Keberkahan dahsyatnya taat sama orang tua itu nggak terbanding. Nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa diukur dengan nilai. Dengan nilai apapun lewat. Gitu ya. Dan walaupun orang tua saya udah meninggal, saya masih bilang iya. Anda tahu akhirnya saya nggak jadi berangkat. Saya balik pulang. Mungkin sebagian orang sebelum mendengar kisahnya sampai lanjut berkata, dosa loh, nggak baik loh, undangan mesti dipenuhi loh, umat menunggu loh, anak-anak menunggu ilmu loh, mereka mau mendengar ceramah loh, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pakai fikih memang begitu, tapi ini udah tasawuf ini. Ya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? 1 jam kemudian, orang sana menghubungi saya. Pak Ustadz, sampai di mana? Sampai di mana? Saya jujur aja saya katakan, iya ini saya masih di rumah. Ini gini. Ustadz jangan datang ke sini. Jalanan yang mau Ustadz tempuh itu di depan dekat pesantren kami longsor. Bayangkan itu. Longsor. Coba. Dengan jarak yang perhitungan kayak begitu, dia bilang jangan ke sini longsor. Hujan luar biasa. Jadi jalan menuju ke sana terputus. Ingat tuh. Berapa tahun lalu tuh, 2-3 tahun lalu tuh. Tentang jalan longsor yang di puncak itu. Sehingga nggak bisa dilalui mobil. Ya, sampai 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Hadirin sekalian, dan memakan korban. Hadirin sekalian, apa sih di balik kisah yang barusan saya ceritakan? Istiqomah dan tatanazzalu alaihimul malaikah. Mungkin orang tua, mungkin malaikat yang menyampaikan pesan pulang atau apapun lah. Yang penting saya nggak jadi berangkat. Dan kalau saya berangkat dengan mengingat waktu telepon dan waktu keberangkatan itu tepat, saya berada seharusnya dalam posisi ketika kejadian longsor. Nah, jemaah sekalian, kisah ini menginspirasi mudah-mudahan supaya kita ini istiqomah. Ya, taat aja gitu loh. Pasti akan mendatangkan manfaat, pasti akan mendatangkan keajaiban kalau taat aja, istiqomah aja. Dan
mendidik anak dengan cara istiqomah kayak begini, kadang diperlukan ketegasan, kadang diperlukan penyesuaian, kadang diperlukan seninya itu di situ. Tapi setelah jadi, Quran sampai menyatakan doanya itu dan indah banget. Qurratu ayun, yang menyejukkan pandangan. Ya, yang menyejukkan pandangan. Kan ya Allahu Akbar, menyejukkan pandangan. Doanya keren banget. Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahilah kepadaku istri dan anak-anak yang apabila aku memandangnya sejuk sekali hati ini. Aduh, qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah aku sebagai imam untuk mereka yang bertakwa, yaitu istri dan anak-anak. Nah, lantas apa pantas kita seperti ini sebelum kita mengetahui teknik mirroring itu, teknik pacing itu? Memulai sesuatu dengan kesejajaran, memulai sesuatu dengan mirroring, menyamakan persepsi. Kalau udah nggak sama persepsi, ya nggak usah diajak ngomong, udah pasti berdebat ujung-ujungnya. Jadi cari yang sama dulu persepsinya, baru kemudian kita mulai masuk ke dalam langkah-langkah pembicaraan. Nah, karena waktu dan saya harus segera aktivitas lain, minta maaf. Silahkan dibicarakan hal-hal yang penting buat besok atau nanti malam. Sedikit saya singgung. Teknik mirroring itu, teknik pacing itu kan panjang nih. Kita bahas besok gitu ya. Dan itu kita bahas sudah sampai di Tasik itu. Karena besok subuh saya bicara di Tasik. Kita bisa sisipkan ya. Nah, sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Pola yang seperti ini wajib kita ikutin. Wajib kita jalanin. Nah, seefektif apa? Kita akan bicarakan besok. Nah, nanti malam ya, acara kita sekaligus ada donasi di sana dan MKI berkibar di sana ya, dengan niat tercatat sebagai organisasi yang berkontribusi kepada kemanusiaan dan kebaikan. Ya. Akan ada Bang Hussein Gaza yang telah confirm menyambut dan bergembira dengan undangan ini. Tapi Anda akan melihat kesedihannya ketika dia sudah susah untuk umroh Mekah atau haji karena pencekalan. Dan dia nggak akan mungkin bisa lagi ke Masjidil Aqsa saat ini. Karena namanya sudah di-ban. Dia bilang nggak takut, walaupun ada kesedihan. Nggak takut. Walaupun dibilang kadang-kadang Ustaz Haikal tolong antar saya gitu. Dengan air mata emot yang bikin kita sedih juga melihatnya, kepengen banget. Kita akan bicarakan nanti malam. Sekaligus kita bicarakan tentang update terakhir yang ada di sana. Bagaimana tank Israel itu menjadi sampah di sana. Sudah ribuan juga ternyata tewas. Ya, tapi diumpetin ribuan. Bayangkan 18 negara ingin mengambil satu wilayah kecil negara segede Depok. Nggak bisa juga. Ada apa tuh? Mereka punya drone ratusan, mungkin ribuan. Kita nggak punya. Mereka punya tank yang dahsyat. Kita nggak punya. Mereka punya pesawat-pesawat dengan bom-bom yang dahsyat. Kita nggak punya. Yang kita punya cuma kemuliaan. Dan Allahu Akbar. Nah, nanti kita bicarakan dengan lengkap di acara siang nanti. Ya, insya Allah para tamu pembicara juga sudah confirm. Kita bicara tentang Palestina merdeka. Mungkinkah? Begitu. Mas Alis dan tim dilanjutkan atau masih ada sedikit waktu apabila ingin ada yang bertanya, kita persembahkan. Kita persilahkan. Tolong dimoderatori, silakan. Fadhal. Baik. Alhamdulillah, mumpung ada Babe nih, masih ada waktu sedikit, silakan yang ingin tanya ya. Baik seputar tadi tentang pendidikan anak untuk menjadi seorang pejuang maupun mungkin
ya sedikit bocoran apa yang sedang terjadi di Gaza. Oh nih Mbak Tia, Bu Tia silakan. Ya, Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Babe Haikal sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon Babe, ingin sedikit bertanya untuk pendidikan anak. Babe, kalau untuk penanaman tentang pendidikan yang berkaitan dengan berjiwa pejuang, itu dimulai usia berapa, Babe? Takut tadi kelewat materinya. Atur nuhun, Babe. Mami baik, Masya Allah. Langsung Mas Halis. Langsung Bet, ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri saat ini ada sedikit menyesal dan saya pernah ngomong sama istri. Menyesal mengenalkan AC. Ini sebuah contoh. Ya. Bagi yang baru menikah, percayalah dan pegang kuat-kuat nasihat ini. Bagi yang baru menikah, belum punya anak, pegang kuat-kuat nasihat ini. Jangan lepas. Gigit dengan gigi geraham dan taati setaat-taatnya. Jangan belikan AC di rumah. Yang udah terlanjur nggak susah, nggak bisa. Ini yang belum. Jangan belikan AC di rumah. Kasih kipas. Jangan. Ya, ini sebuah contoh nih, pertanyaan Bu Tia. Sejak kapan? Sejak kecil. Mereka harus terbiasa dengan hidup yang biasa. Padahal mampu. Ya. Bukan pelit, bukan. Tapi mendidik dia. Gitu. Itu salah satu yang saya sesalin. Gitu. Andai saya tahu pola-pola seperti ini, nggak bakal tuh ada kenikmatan yang membuat kemanjaan tuh nggak ada. Supaya mentalnya bagus. Ya. Kita dididik sama orang tua kita begitu sih. Makanan harus berbagi, bantal harus berbagi, tempat harus berbagi. Gitu, dididik begitu. Makanya jadi mental kuat, nggak cengeng, nggak nuntutan, nggak baperan. Dan cuman bisa bilang iya, bisa sama orang tua. Dan ikhlas gitu loh, nggak terpaksa gitu loh. Nah yang kayak gitu terjadi pada pola didik orang tua kita. Herannya kan mereka nggak sekolah tinggi. Mereka nggak ada gadget yang sekarang ini beredar di mana-mana. Yang masuk ke rumah-rumah dan ke kamar-kamar dan bahkan masuk ke selimut-selimut anak kita. Ya itulah buah ketaatan. Itulah yang dari tadi saya sampaikan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun kepadanya malaikat. Turun kepadanya malaikat. Firman Allah. Ini Al-Quran. Benar-benar turun. Dan malaikat itu bilang. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami teman kamu. Pelindungmu, sahabatmu dalam kehidupan duniamu maupun akhiratmu. Gitu. Buahnya istiqomah. Ibu Tia, saya bersumpah di depan rezeki pagi ini. Waktu kuliah S1 diambil teknik informatika ya di Budi Luhur, Universitas Budi Luhur Ciledug. Salah satu tempat kuliah saya juga di sana. Itu kalau pulang kuliah sore ya jam 5 gitu ya. Kita tuh nggak pulang ke rumah. Dan karena Ciledug kuliahnya, tempat tongkrongan kita mana lagi kalau bukan Blok M. Karena rumahnya di Senen, Blok M dulu. Yang rumahnya di Rambutan, Blok M dulu. Yang rumahnya di Jalan Raya Bogor, saya, Blok M dulu. Yang rumahnya di Cijantung, Blok M dulu. Pasti itu. Blok M ada terminalnya. Yang rumahnya di Tanjung Priok, pasti di Blok M dulu. Dan Blok M tempat kita nongkrong. Kami duduk di satu mobil carry. Mobil carry
Oh, udah berangkat. Kamu belum jawab. Perbandingan jamnya mana? Bikin. Kami sedang duduk di mobil carry. Warna biru. Ingat banget itu. Nggak bakal saya lupa. Karena itu tempat kita nongkrong dan kita nongkrong dalam mobil. Dan mohon maaf ini. Ceritanya agak kacau sedikit. Di mobil itu paling ganja semua. Di mobil itu pada ngeganja semua. Demi Allah saya bersumpah. Gitu. Dan saya juga bersumpah demi Allah. Tidak saat pegang aja kagak gitu loh. Wallahi wabillah wa ta'allahi. Apalagi coba-coba berani ngisep ganja. Ngerokok aja kagak gitu loh. Tapi saya bergaul dengan mereka. Nama-namanya saya masih ingat. David, ya, Made, gitu ya. Esau Tamtalah itu, David Patiasina, Made, Alung, siapa tuh namanya Alung tuh. Itu kita tuh duduk rame-rame gitu ya. Sporty. Nah, Sporty teman saya juga tuh. Yang suka datang di MKI, yang suka datang di acara. Sporty juga. Teman-teman sekalian, ada satu orang saya lupa namanya. Itu maksa saya suruh ngisep ganja. Ya. Tuh Mbak Pipit udah komen tuh ya tamengnya ya. Mbak, ada satu orang yang maksa suruh saya ngisep ganja itu. Nah, Esau Tamtalah itu paling tinggi, paling gede badannya di antara kita. Tinggi banget. Ya, tinggi banget Ambon. Dia bilang apa? Lu paksa dia, gue tonjok lu ya. Gitu. Lu mesti hormati dia dong. Dia kan gak mau. Kal, jangan mau kali suruh-suruh kalau sama dia, Kal. Gitu. Badan saya kecil. Tapi semangat saya insya Allah lebih daripada mereka. Ada aja gitu yang bantuin gitu loh. Ya. Lu suruh dia, lu gue tonjok lu ya. Terus Esau tuh bilang gitu sama saya. Sama yang nyawarin saya tuh. Si Made kalau nggak salah. Kal, jangan takut Kal. Kalau disuruh isep, lu nggak mau, jangan mau Kal. Gue tonjok nih. Gitu. Akhirnya menjelang maghrib gitu tuh pada ngeganja gitu di mobil. Dan akhirnya azan berkumandang. Saya santai aja bilang sama mereka, sorry ya, gue sembayang dulu ya. Saya masih ingat parkirnya tuh di mana, di lokasinya itu masih ingat banget. Ya kalau sekarang itu di dekat Pasar Raya Big and Beautiful itu, dulu tempat parkir di situ, yang tempat parkir mobil buat tempat jemputan gitu. Parkir di situ. Dan saya jalan jauh cari musola gitu. Dan musolanya ada di bawah Blok M itu. Nah, di tempat bus. Nah, teman-teman sekalian, yang saya cerita bukan soal sok tahu dan kebanggaan, bukan. Ya. Tapi didikan yang ditempa dari orang tua membuat saya bisa bersikap seperti itu. Gitu. Dulu orang tua saya alhamdulillah orang kaya gitu ya. Abah tuh kaya. Abah tuh kaya banget lah gitu ya. Kalau buat Umi apa aja dikasih. Umi minta mobil ada, Umi minta apa ada. Saya masih ingat lah cincin Umi itu banyak banget. Emasan Umi itu banyak banget. Ya, Abah tuh kaya. Tapi Abah tuh nggak mau beliin saya motor. Gitu loh. Abah nggak mau nganterin saya pakai mobil. Abah udah ada supir waktu itu. Supir saya nggak pernah satu kali pun nganterin saya, nggak pernah. Supir saya namanya Oji waktu itu. Ya, sampai sekarang lucunya sampai sekarang masih ada. Udah kakek-kakek. Suka datang ke rumah. Suka datang ke rumah, saya suka ngasih sembako, ngasih apa. Supir Abah itu. Ya, begitu buat dia didiknya gitu. Jadi apa yang saya sesali hari ini begitu. Tapi udah terlanjur kalau kita cabut kenikmatan itu bahkan terjadi goncangan. Gitu. Saya nyesal di rumah tuh pakai AC itu, nyesal banget. Biarkan dia pakai kipas. Nggak mati kok. Gitu.
Nyesel gitu loh saya mengenalkan supir kepada anak-anak sehingga dia tinggal gampangnya mengarungi kehidupan ini menjadi anak yang lemah. Pesan saya bagi Anda yang sudah menikah, baru menikah, jangan berikan kenikmatan itu sedikit pun pada anakmu. Dan dengan demikian insya Allah anakmu punya mental yang kuat dan mental baja. Kita lanjutkan lagi besok. Saya serahkan kepada Mas Khalis berikutnya. Izin saya leave. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari ini. Ingat, kita besok lanjutkan dengan topik ini. Tadi seru-serunya. Tapi saya harus, Mbak Khalis, Mbak Tia, saya harus leave untuk segera. Fadal, lanjutkan dengan acara kita dan semangat kita untuk itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum, Beh. Fi amanillah, Beh. Saya, Ketemu lagi nanti malam insya Allah ya. saya tulis di IG, maaf, saya tulis di IG, iklankan. Itu sudah banyak yang komen, mohon dijawab komennya dengan mengatakan ya saya adminnya gitu-gitu ya. Entah saya Siap, kirim. siap, Beh. Biasa kalau saya lihat sebelum itu udah ratusan ribu gitu ya. Saya lihat sih udah sampai nembus 400 ribuan gitu yang view ya. Yang Sudah komen, masuk, Be. yang komen Sudah silahkan. banyak. Nah, alhamdulillah. Sudah paling jauh dari Irlandia, Be. Masya Masuk Allah. daftar, Masya Allah. Dari Mamuju, Papua. Ini Allah. Insya Allah masuk dalam grup MKI, Be. Amin. Inilah. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan dan insya Allah besok masih ketemu ya dengan tema yang sama dan nanti malam kita ketemu lagi dengan Babeh dengan menghadirkan tamu-tamu spesial kita dalam kajian tentang Palestina dan sebelum ditutup ini ada Dr. Piki ya. Assalamualaikum Dok. Ini ada agenda di akhir pekan ini tanggal 25 ya Dok ya. Insya Allah Dok ya. Ada khitanan lagi. Mungkin bisa disampaikan Dok. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah kuota untuk khitan gratis pada pekan ini sudah tercukupi ya, 8 orang ini lebih dari kuota karena memang kemarin itu yang perdana kita itu di bawah kuota, jadi kita cukupkan di pekan ini. Insya Allah ada 8 yang akan dihitan gratis. Ini berkat kontribusi dari jamaah Majelis Keluarga Indonesia, dibantu dengan Quran Base juga, dan mohon doa dan support agar pelaksanaan dari hitanan gratis MKI setiap pekan terus berjalan dan terus menebar manfaat untuk umat. Mungkin itu saja reportnya, Ustaz Khalis. Dan ini ada peluang amal ya Dok ya, silakan yang ingin terus berkontribusi untuk mendukung kegiatan rutin ini, silakan untuk berinfak di rekening MKI, ini ada nomornya, silakan ada barcode-nya juga. Yang mau boleh juga Ustaz, yang mau datang hari Sabtu, boleh kita sekalian silaturahmi. Baik, tanggal 25 ya, 25 Desember, hari Sabtu, silakan. Jamaah yang ingin ngobrol dengan Dr. Piki ini, juga nanti insya Allah para pengurus MKI juga ada hadir ya. Mudah-mudahan juga para guru ada yang juga hadir untuk ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, berbagi rahmat itu ya. Dan insya Allah kita selalu isi semua hari-hari kita dengan kebaikan, dengan bersilaturahim, dengan infak fisabilillah, dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir, tentu tetap bisa mendukung dengan cara lain ya, dengan doa, dengan sedekahnya, insya Allah akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan MKI ya, salah satunya dengan kegiatan khitan gratis ya, yang insya Allah setiap pekan atau mungkin sebulan 2 kali, yang penting kita akan memanfaatkan semua dana yang disampaikan diamanahi oleh jemaah untuk kebaikan. Baik, alhamdulillah syukurlah. Mungkin dari Bu Darmi ada yang ingin disampaikan juga tentang sedekah wakaf buku ya. Silakan Bu Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wakaf buku masih kita buka, masih saya selalu share tiap hari. Kemarin baru ada di post. Ya, kayaknya terputus nih. Baik, untuk wakaf buku dari buku Tadabbur Quran, Tadabbur Al-Fatihah. Tadabbur Al-Fatihah ya yang akan Iya. kita distribusikan ke NTB. Tiba-tiba Ya. ngilang sinyal saya. Dan nanti insya Allah juga tidak hanya ke NTB ya Bu Darmi, ada beberapa tempat juga nanti yang membutuhkan barangkali yang sudah kita siapkan, dan ini memang pintu wakaf buku akan terus dibuka. Nah, karena ini akan kita terus cetak gitu ya untuk kebaikan. Ini memang baru internal, dan tentu jamaah semuanya sebaiknya juga memiliki, karena ini salah satu rangkuman kajian dari Tuan Guru Subhan Fajar yang setiap malam biasa kita lakukan ya, MKI bersama Majelis Tazkiyah Indonesia yang dipimpin oleh Tuan Guru Subhan Fajar. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadi sebuah catatan amal yang Allah yang akan kita bisa banggakan di akhirat kelak ya, kan kita menjadi sebuah timbangan amal untuk memperberat kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah ridho dan Allah terima semua amal kita semuanya. Dan mari kita isi pagi ini dengan seluruh amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah henti, dari mulai sedekah, majelis ilmu, dan berbuat amal soleh sebanyak mungkin, karena inilah yang menjadi bekal atau harapan atau bekal kita nanti di akhirat kelak, menjadi orang-orang yang memiliki amal sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Baik, kita tutup dengan kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Dan jangan lupa nanti malam kita akan ketemu lagi dengan Babe Haikal dan Ustaz Muhammad Hussein dari relawan Indonesia di Gaza, dan kita akan mengupdate beberapa informasi penting bagaimana perkembangan Gaza saat ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah inspirasi besar untuk dukungan kita untuk kemerdekaan Palestina. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sunlight, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in the blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sunlight, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in the blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives?